Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya bisa mengawali materi, nanti akan dilanjut teman-teman kami. Jadi hari ini kita rombongan, ada teman-teman dosen, ada Pak Arif, ini dosen desain komunikasi visual, kemudian yang masih perjalanan juga ada dosen ilmu komunikasi, nanti akan menyampaikan materi. Bapak Ibu, Mas Irfan ada nggak ini? Mas Ir? Nggak ada ya. Jadi ceritanya acara ini berawal dari komunikasi saya dengan Mas Irfan dan Pak Eko. Jadi Bapak Ibu, saya itu asli Blitar, saya asli Kesamben. Kemudian tahun 2008 sampai 2014 itu sebenarnya saya mengajar di Universitas Islam Blitar, dan Mas Irfan itu mahasiswa saya. Jadi Mas Irfan dulu kontributor Trans 7 sambil kuliah di Ilmu Komunikasi Unisba. Kemudian 2014 saya pindah ke Surabaya. Jadi ketika kemarin Pak Eko telepon dan minta dibantu, ya pasti saya tidak bisa menolak karena istilahnya panggilan, ada panggilan, ada panggilan. Jadi Blitar bukan sesuatu yang lain. Blitar adalah tempat saya. Jadi kalau bertemu dengan Bapak Ibu, saya seperti bertemu dengan saudara saya sendiri. Misalkan kita berpikiran seperti itu tidak bermanfaat, malah justru kita tidak bisa berbuat banyak. Saya tahu persis hari ini pesertanya adalah ada yang dari guru, para pendidik, dari GP Ansor, dari Ma'arif, dari sekolah ya tadi SMK Islam, dari macam-macam. Jadi saya kira Bapak Ibu nanti punya tugas untuk menyebarkan ini, karena nanti atau sudah disebar ya modulnya, nanti akan disebarkan modul juga. Jadi ini kita ada pada masa yang memang dunia itu sekarang adalah penuh percakapan. Jadi komunikasi sekarang adalah komunikasi yang kita menyampaikan pesan tidak hanya satu arah, tetapi adalah menyampaikan pesan yang ada feedback, yang ada tanggapan. Kalau dulu misalkan ya ada seorang kiai berceramah satu arah, sekarang sudah bisa langsung menanggapi, entah itu menggunakan sosial media, entah itu mungkin menggunakan media-media komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Jadi segala sesuatu sekarang memungkinkan siapapun untuk menyampaikan pesan, dan itu langsung mendapatkan feedback, bukan sesuatu yang delay. Next. Nah, kita sekarang pada eranya ini, jadi shifting influences, jadi terjadi pergeseran pengaruh. Mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan ini, karena kalau kita tidak beradaptasi dengan teknologi, justru kita akan mengalami hambatan atau mengalami kendala gitu. Jadi di sini saya mencontohkan ada satu kasus beberapa tahun yang lalu di Perancis. Jadi ada di salah satu kota begitu, di 25 km dari kota Paris, ada seorang anak SD yang membohongi orang tuanya. Jadi dia tuh diberi tugas untuk menjadi juru bicara pada saat presentasi oleh teman-temannya. Kita tahu ya Prancis itu Islam kan minoritas gitu. Nah waktu itu anak SD ini beragama Islam. Kemudian anak ini bercerita kepada ayahnya bahwa Pak, hari ini saya tidak boleh masuk sama Bapak Guru, karena hari ini akan ada materi tentang sejarah yang akan menunjukkan sisi sensitif yang kita orang Islam tidak boleh menonton. Dia berbohong pada bapaknya gitu. Padahal aslinya dia tidak berani masuk karena menjadi jubir presentasi kelompok. Ayahnya langsung percaya, kecewa karena di Prancis itu kan Islam minoritas, jadi dia meluapkan tulisan panjang lebar menuntut dan lain-lain, kemudian diupload lah di Facebook. Apa yang terjadi Bapak Ibu?
10 hari setelah upload Facebook. Next. Bapak guru sejarah tadi ditemukan meninggal dengan kepala terpenggal. Ini saya mengutip dari bigstudypa.com. Ketika ditelusuri, apakah kemudian yang membunuh adalah bapak tadi? Bukan. Yang membunuh adalah orang yang membaca Facebook, membaca status unggahan itu, kemudian dia merasa bersimpatik, emosi, dan lain-lain, kemudian dicegatlah si guru sejarah tadi. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah tidak sesuatu yang memang dampak dari sosial media ini sekarang seperti ini. Makanya ketika kemudian kenapa ya ada materi atau ada pelatihan tentang literasi digital, literasi internet sehat, agar kita sebenarnya menyadari bahwa internet sudah tidak bisa kita hindari, tetapi setidaknya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang kita unggah itu bukan sesuatu yang kemudian apa yang kita sukai. Yang kita unggah ketika akan diupload adalah sesuatu yang benar-benar harus dengan pemikiran matang, dengan sesuatu perencanaan dan dengan sesuatu strategi. Jadi kalau tidak dampaknya akan seperti ini. Oke, itu satu contoh kenapa kita ada pada shifting influences atau pergeseran era. Nah, ini saya coba bergeser ke hal lain, masih tentang teknologi komunikasi. Jadi dulu ketika kita melihat rekrutmen karyawan, perusahaan-perusahaan, lembaga pemerintah, itu mungkin yang kita lihat adalah membutuhkan sarjana apa gitu ya, sarjana agama, sarjana pendidikan apa, sarjana teknik, sarjana manajemen. 2 bulan yang lalu ketika saya melihat kabar rekrutmen KPK ini, saya cukup tergelitik gitu, bahwa kita memang sekarang sudah tidak bisa menghindari namanya sosmed. Kami dulu di UNESA belum punya TikTok. Untuk apa ya TikTok itu? Untuk joget-joget. Sementara kita lembaga pendidikan, apalagi UNESA itu dulu adalah IKIP, dulu namanya IKIP Surabaya, Bapak Ibu. Jadi ya prodi-prodinya semua tentang kependidikan. Pasti lulusannya jadi guru. Maka hal-hal yang kita publikasikan ya hal-hal tentang pendidikan, edukasi. Waktu itu untuk apa ya TikTok? TikTok kan hanya joget-joget. Tapi kemudian setelah ada riset gitu kan dari Google, riset dari berbagai macam lembaga survei, ternyata TikTok ini sekarang menempati urutan pertama paling banyak digunakan. Apalagi sejak pandemi COVID 2 tahun kemarin, TikTok melesat. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian oh iya ya, TikTok sekarang menjadi satu media yang efektif, tidak hanya untuk joget-joget, tapi kita sampaikan pesan-pesan edukasi. Ada salah satu influencer namanya Vina Mulyana, yang dia awalnya TikTok itu hanya untuk bermain-main, tapi dia kemudian nge-share tentang informasi rekrutmen karyawan. Misalkan kalau Anda ingin masuk perusahaan tambang syaratnya ini, kalau Anda ingin masuk perusahaan perbankan syaratnya ini, dia sebenarnya hanya share itu, tapi konten-kontennya edukasi, kemudian dianggap bisa mengurangi pengangguran. Kemarin dia dapat juara 1 TikTok Award di Indonesia dari Panasonic. Nah, ini contoh ketika KPK, nah yang lebih jelas. Nah, KPK membutuhkan karyawan yang ngurusi TikTok. Ini contoh bahwa yang kita mungkin kemarin alergi sama TikTok, ini loh Bapak Ibu, TikTok sekarang menjadi media yang paling banyak digunakan di Indonesia. Artinya apa? Dia media yang kemudian efektif. Kalau kita misalkan tidak ingin TikTok ini jadi sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti yang dikelola apanya? Kontennya, ya kan? Strateginya. Berarti kontennya adalah konten-konten edukasi. Jadi ini adalah dibutuhkan karyawan yang nanti bisa menganalisis bagaimana konten-konten TikTok semua lembaga kementerian di Indonesia.
Jadi analisisnya itu bukan hanya TikToknya KPK, tapi karena KPK ini lembaga yang mereka mengurusi tentang korupsi dan lain-lain, maka mereka melihat bagaimana sih TikTok kementerian atau lembaga sampai dilihat seperti itu. Kemudian harus bisa analisis SWOT, bagaimana kekuatan, kelemahan, ancaman dan juga opportunity-nya misalkan. Kemudian dibutuhkan nanti karyawan yang bisa memberikan rekomendasi tentang pembuatan media apa ya yang layak untuk strategi pengembangan media sosial KPK, misalkan untuk produk dan juga pengemasan. Jadi ini contoh bahwa satu lembaga di bidang hukum yang kita mungkin tidak akan berpikir akan menggunakan TikTok, ternyata malah justru mereka yang dibutuhkan adalah karyawan yang nanti mengurusi TikTok. Next. Nah ini menggunakan media sosial. Jadi kami memberikan gambarannya bahwa internet itu adalah perangkat gitu ya, perangkat hardware dan lain-lain. Sementara media sosial itu adalah generasi baru. Jadi berbagai platform, akun-akun yang kemudian ada di semua media sosial itu adalah bagian dari internet saat ini. Nah, bagaimana menggunakan media sosial? Jadi ini yang kemudian kami rekomendasikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi di sini banyak dari lembaga, nanti di-sharing kepada teman-teman anggota atau dibagikan kepada junior-juniornya misalkan atau ke seluruh anggota komunitas. Nah, medsos ini bisa digunakan untuk menyebarkan gagasan dan membangun opini publik. Opini itu bisa di-develop, bisa dibangun. Jadi ada buildingnya. Jadi kita tidak bisa serta-merta kemudian oh aku buat ini, aku upload. Oh aku buat ini, aku upload. Tapi direncanakan, benar-benar direncanakan mulainya seperti apa, isunya apa ya tahun ini atau isunya apa minggu ini yang kira-kira bisa kita arahkan gitu. Saya ambil contoh begini, mungkin di beberapa peserta ini ada yang dari lembaga pendidikan seperti misalkan madrasah ya, atau saya lihat tadi ada dari SMK. Untuk kita misalkan membranding sekolah kita, misalkan untuk dapat siswa baru sebanyak-banyaknya gitu, itu bisa menggunakan akun sosial media, Bapak Ibu. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Kami sudah mempraktekkan. Jadi kami pun dari kampus negeri, perguruan tinggi negeri masih promosi kok Bapak Ibu. Masih promosi untuk apa? Bukan hanya untuk agar pendaftarnya banyak, bukan hanya itu. Tetapi kami ingin menyampaikan bahwa ini loh brandingnya kampus kami, biar dikenal oleh masyarakat, terutama anak-anak kelas 12 SMA. Jadi ketika masuk, inputnya itu memang input yang sudah bagus, yang mereka sudah tahu tentang UNESA. Jadi maksud kami seperti itu. Jadi ketika kami menggunakan konten-konten yang kami upload di sosial media, kemudian kita ikuti isu-isu apa yang menarik gitu. Bulan ini, kemudian bulan kemarin atau bulan depan itu kita sudah tahu, kita kelola, kita kemas, kemudian kita upload. Harapannya pada dampak jangka panjang adalah terbangun yang namanya reputasi. Reputasi itu adalah citra ya, jadi image yang nanti kemudian muncul. Ketika image ini sudah bagus, orang akan mengenal dan akan tahu atau misalkan daftar ke sekolah kita. Di UNESA dengan berbagai macam akun sosial media kami terus bertambah. Kami sekarang sudah ada 100 lebih untuk followersnya, dan tahun 2021 kami itu pendaftarnya tahun 2022 ini meningkat 26% dibanding tahun 2021. Apakah kemudian peningkatan itu terjadi serta-merta? Tidak. Yaitu kami mengelola media sosial. Kami tahu anak-anak SMA kelas 12 ini pasti semuanya punya TikTok, pasti semuanya punya Instagram. Kami manfaatkan itu, kemudian kami sebarkan berita-berita atau pesan-pesan yang mungkin mereka tertarik, yang pada akhirnya mereka akan daftar di UNESA. Di sini saya ambil contoh, kira-kira konten tentang apa ya yang itu bisa menarik. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan karakteristik lembaga
atau komunitasnya masing-masing. Jadi kayak kami mengambil contoh begini, misalkan kami punya program studi bisnis digital, itu satu-satunya di Jawa Timur ya, bisnis digital yang dari perguruan tinggi negeri. Kemudian kami sampaikan kepada masyarakat calon pendaftar terutama kelas 12 melalui sosial media kami bahwa ini loh, prodi bisnis digital itu adalah prodi yang saat ini pendaftarnya banyak karena menggabungkan antara mata kuliah yang ada di manajemen kewirausahaan, menggabungkan juga dengan teknik informatika tentang digital, menggabungkan juga tentang bisnis. Jadi ada satu mata kuliah namanya crowdfunding. Jadi crowdfunding itu bagaimana kalau mahasiswa itu punya ide bisnis, mereka tidak punya modal uang, mereka bisa presentasi narik modal itu dari platform yang mereka bangun. Ketika kita upload, alhamdulillah prodi bisnis digital kemarin pendaftarnya posisi 4. Padahal program studi di UNESA itu total 75. Dia dengan pendaftar terpilih nomor 4. Jadi harus punya strategi kayak gitu. Kita sudah tidak lagi pada zamannya, ayo adik-adik kelas 12 SMA daftar ke UNESA. UNESA ini loh, kampus bla-bla, sudah tidak zamannya itu. Jadi kita lebih pada menyampaikan pesan. Pesan-pesan apa? Pesan yang kita unggulkan, yang kemudian mereka tertarik untuk menyimak. Kemudian saya ambil contoh lagi, kami kemarin menyampaikan prestasi. Nah, Bapak Ibu kalau punya misalkan akun sosial media di lembaganya masing-masing, prestasi disampaikan. Jadi misalkan kemarin mahasiswa UNESA baru menang kompetisi tingkat nasional karena membuat aplikasi game namanya Asik. Jadi Asik ini adalah satu aplikasi buatan mahasiswa jurusan fisika bekerja sama dengan tidak terlalu sering digunakan ya. Paling banyak Twitter, kemudian Instagram sama TikTok. Kemudian salah satu mahasiswa saya bilang gini, saya masih menggunakan Facebook, Bu. Kenapa? Saya penasaran. Karena kami itu sekeluarga bisnis jamu, Bu. Ibu saya itu punya usaha jamu, minuman jamu. Kalau misalkan saya pakai Instagram, kompetitornya banyak. Kalau saya mungkin pakai TikTok, kompetitornya banyak. Dan segmentasi keluarga kami untuk bisnis jamunya ini adalah usia menengah ke atas. Sehingga kami masih menggunakan Facebook. Nah, berarti seperti itu. Kita menentukan media platform itu juga berdasarkan segmentasi tadi, usia. Kemudian misalkan kita ini mau menyampaikan konten apa, menyampaikan pesan apa. Karena kalau jamu buatan orang tuanya dipaksa untuk misalkan masuk ke TikTok, mungkin tidak akan laku sama dengan ketika menggunakan Facebook. Next. Nah, ini saya coba mengambil contoh ini ya, karena saya lihat kemarin masukan di grup pesertanya dari PPNU, dari IPNU, dari Ansor, gitu kan, semuanya banyak sekali dari Nahdlatul Ulama. Nah, ini acara kami hari Minggu besok. Kami kebetulan kerjasama dengan Nahdlatul Ulama gitu, ya, untuk memperingati 1 abad NU kan ya tahun ini. Kemudian mendatangkan Denny Caknan. Nah, Denny Caknan ini dihadirkan karena memang dia sekarang pada posisi yang sedang sangat populer. Pengikutnya sudah hampir 4 juta di Instagram. Nah, ini kemudian dikelola, distrategikan itu oleh Gus ini untuk bagaimana bisa menyampaikan dakwah. Jadi saya beberapa kali kemarin rapat di PWNU di dekat Masjid Al-Akbar. Jadi untuk membicarakan konsep ini. Jadi nanti ada 5 Gus di sini. Ada Gus Kausar, ada Gus Ama, ada Gus Resa, ada Gus Haris, Gus Salam, Gus Karor. Pasti Bapak Ibu kenal semua ya. Jadi Gus Haris itu dari Genggong Probolinggo, Gus Resa itu dari Lirboyo, Gus Ama cucunya Kiai Hamid Idris Pasuruan, Gus Kausar dari Mojo Al-Falah Kediri, Gus Salam dari Demanyar Jombang. Ini nanti hari Minggu akan hadir di UNESA menyampaikan ceramah. Apakah ceramahnya kemudian tampil di panggung? Tidak. Ceramahnya direkam. Ini hari ini sudah ada
ada 3 yang ngirim ke WA saya, ada Gus Risa sudah kirim, Gus Amak sudah kirim, sama Gus Haris tadi sudah kirim. Ceramahnya direkam, nanti akan kita masukkan di selingan lagu-lagu Denny Caknan. Ini untuk bisa masuk ke kalangan anak muda yang sedang gandrung dengan lagu-lagu Jawa. Jadi dakwahnya ternyata itu bisa dilakukan dengan banyak hal ya. Jadi ada Denny Caknan tuh lagunya, ada Widodari, ada Satu, ada Ojo Nangis, ada Pingal, ada apa? Kelebus, macam-macam. Jadi besok Denny Caknan itu mau nyanyi 7 lagu, dan di sela-sela pergantian tiap lagu itu video ceramahnya Gus-Gus ini tampil di layar. Jadi next, ya memang sekarang harus seperti itu. Nah ini kami tampilkan pembagian lagunya. Ini nanti pasti akan di-storykan di Instagramnya Denny Caknan yang sudah diikuti hampir berapa nih, 3,2 juta. 3,2 juta pengikut. 2,3 ya, jadi hampir 3 juta. Karena ini kan dia itu kan dianggap sebagai penerusnya Didi Kempot ya, almarhum Didi Kempot. Jadi akhirnya pengikutnya banyak sekali. Nah ini gambaran bahwa kita itu bisa masuk dan beradaptasi, dan memang mau tidak mau kita harus menggunakan sosial media ini untuk misalkan berdakwah, menyampaikan konten-konten edukasi, karena lebih efektif. Misal dibanding kita ceramah dalam satu pengajian gitu ya, yang mengikuti 100 orang. Tapi kalau ini misalkan sudah bisa disimak berapa juta, coba kalau misalkan nanti posting di Instagramnya Denny Caknan. Next. Nah ini saya ngambil contoh Husin Ja'far. Mungkin ada yang menjadi pengikutnya Husin Haidar ya. Haidar. Jadi ini satu Habib yang sekarang juga banyak sekali pengikutnya. Di YouTube ada, di Instagram ada. Jadi ceramah-ceramahnya itu beliau itu lebih lebih cair dan rileks saya lihat. Jadi pertanyaannya itu pertanyaan anak muda generasi Z sekarang. Jadi Habib, saya kerja di klub malam tapi saya sholat, gitu. Gimana menurut Habib gitu. Kemarin ada terbaru pertanyaan, Habib, ibu saya PSK, apakah surga saya masih ada di telapak ibu saya? Iya kan? Nah, mengikuti berarti. Jadi saya mengikuti sekali tiap pagi kalau sambil mau berangkat ke kampus ngajar itu saya kadang buka YouTube-nya beliau. Jadi cara menyampaikannya itu malah justru santai tapi ngena gitu. Saya malah ingat gitu, tadi Habib bilang ini, tadi Habib bilang itu. Karena caranya menggunakan cara-cara yang memang kekinian. Next, ini saya ambil contoh lagi Kiai Faiz Fahrudin. Beliau dosen UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, yang dakwahnya sekarang sudah menggunakan sosmed. Apakah kemudian berjalan sendiri? Tidak, pasti ada tim, ya kan? Pasti ada tim sosial media. Jadi di YouTube ada, saya lihat di Instagram ada, di TikTok ada. Nah ini saya tadi capture yang ngikutin, ada Banser, ada GP Ansor yang menyimak pengajian beliau. Jadi cara menyampaikan itu sangat enak banget dipahami. Untuk kalangan anak-anak muda itu sederhana tapi mengena. Nah, buktinya apa? Ini kemarin diundang mahasiswa saya di UNESA. Jadi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa UNESA, itu sampai mengundang beliau. Next. Nah ini 2 bulan yang lalu Kiai Faiz ini datang di UNESA untuk memberikan ceramah pada mahasiswa-mahasiswa. Kami mahasiswanya total 30.000. Jadi bisa dibayangkan kalau BEM ini mengupload ini di sosmed mereka, berapa banyak yang akan menyimak. Jadi Dr. Faiz ini ceramahnya enak sekali. Jadi dia selalu mengatakan anak muda yang tidak selesai skripsinya itu bukan karena dia tidak bisa, tapi dia malas. Jadi nanti terus kemudian dikaji pakai hadis-hadis apa.
Kalau memang capek ya istirahatlah sebentar. Istirahat itu adalah ibarat bantal, ya kita tempat menyandarkan kepala, kemudian dikaji lagi secara Islam. Jadi karena sekarang banyak sekali mahasiswa frustasi tidak selesai mengerjakan skripsi misalkan, atau banyak sekali mahasiswa yang depresi karena tidak bisa mengerjakan tugas. Terakhir kemarin ada mahasiswa UGM yang bunuh diri terjun dari lantai berapa itu, ternyata dia juga mengalami gangguan mental. Jadi sekarang isu-isu tentang mental health, kesehatan mental itu sangat banyak. Nah ini membutuhkan peran ini tadi, beliau-beliau ini tadi. Kalau mereka beliau ini ceramahnya misalkan tidak di-share di sosial media, ya anak-anak generasi Z ini nggak akan tahu. Mereka itu butuh penyelamat. Jadi karena saat ini kan yang saya katakan tadi banyak sekali mahasiswa yang kemudian tidak lulus karena kehilangan gairah, kehilangan semangat gitu. Istilahnya rapuh gitu. Kalau kita samakan dengan generasi yang dulu, Bapak Ibu kita tidak sama. Jadi generasi hari ini adalah generasi yang memang butuh bantuan secara mental. Next. Nah, kalau secara konsep sosial media itu bisa digunakan untuk menyampaikan gagasan atau ide besar kita. Jadi big idea-nya itu apa? Karena apa? Media sosial itu adalah conversation, percakapan. Kita bisa melihat berapa banyak percakapan kita di Twitter. Sekarang semuanya itu kan serba melihat Google Analytics, melihat yang mana engagement, bagaimana keterlibatan masyarakat terhadap konten yang kita upload. Kita bisa mengukur. Jadi saat ini ada profesi dan kompetensi di bidang namanya big data, di bidang artificial intelligence. Ada prodi sekarang namanya science data misalkan. Nah itu tuh belajar mempelajari tentang itu. Kenapa kemudian sosial media ini disebut sebagai percakapan? Internet itu disebut sebagai percakapan dari monolog ke dialog. Karena ya banyak sekali komentar. Siapa kemarin yang misalkan menjatuhkan Sambo misalkan? Bisa dibilang ya netizen. Bagaimana mereka perannya mengejar sampai ke akar-akarnya misalkan. Sampai akhirnya mungkin selama ini kita tidak bisa membayangkan bahwa dinasti Howard Sambo akhirnya bisa runtuh. Itu juga satu di antaranya peran sosial media. Ada percakapan yang kemudian terbangunlah opini publik. Awalnya tersangkanya bukan Sambo, kemudian opini publik didukung data-data ditunjukkan gitu. Ada dinasti-dinasti, kemudian jenderal-jenderalnya yang lain, kemudian baru Verdi Sambo, kemudian sopir-sopirnya, asisten-asistennya. Jadi berapa tersangka? 20 tersangka yang berkaitan dengan Verdi Sambo. Next. Nah ini kami mengutip apa yang pernah disampaikan Locke dalam bukunya, bahwa saat ini dunia itu ada dalam yang namanya conversation. Jadi praktek internet saat ini adalah sosial media dan itu terkait dengan percakapan. Dan itu menandakan apa? Perubahan dari model komunikasi one way menjadi komunikasi two way, dialog. Jadi internet merupakan cara baru dalam praktik komunikasi yang itu orang terlibat dalam percakapan online. Kita sekarang sudah tidak bisa ketika upload kemudian kamu nggak usah komentar. Itu sudah tidak bisa. Pasti kita akan dikomentari. Kalau kita sudah upload, kita sudah publish, ya kita harus menerima komentar-komentar itu karena kita sudah memberitahu orang. Next. Nah, ini peran sosial media bahwa generasi baru dari internet itu telah merubah sifat internet dari satu arah yang awalnya statis menjadi sekarang sangat dinamis. Banyak sekali kasus-kasus hukum dan kriminal yang itu justru berangkat dari investigasi netizen. Mereka menyambung-nyambungkan apa yang ada di media sosial, di capture, di screenshot, dikirim, baru kemudian menjadi opini publik, dan ketika sudah menjadi gerakan sosial dan gerakan masif itu bisa mempercepat untuk
misalkan penanganannya. Nah, ini saya ambil contoh kasus Kanjuruhan kemarin. Bagaimana kemudian netizen sangat tegas terkait misalkan tentang kasus Kanjuruhan. Berapa banyak orang yang meninggal, 130 lebih. Saya lihat kemarin ada beberapa dari Blitar ya kalau tidak salah. Dari Blitar juga ada. Jadi itu pasti menjadi perhatian gitu, dan itu dipercepat oleh apa yang namanya internet. Hari ini kejadian, siangnya klub-klub sepak bola di dunia udah mengucapkan duka cita. Klub-klub yang sedang main di Inggris mengucapkan duka cita ya. Ini peran internet tadi. Nah ini ketika Pak Iwan Bule, Ketua PSSI, menyampaikan hadirin yang berbahagia waktu tabur bunga di Stadion Kanjuruhan, netizen marah. Kenapa wong ini sedang berduka kok hadirin berbahagia? Netizen langsung di-upload trending Twitter gitu. Bahagia dari mana Pak? Terus waktu itu dikaitkan dengan kemudian tuntutan mundur dan lain-lain. Jadi bukan sesuatu yang mudah sekarang kalau menghadapi sosial media. Jadi ini yang kemudian literasi digital itu memang sangat perlu. Internet sehat itu sangat perlu karena kita itu sudah dilihat tidak hanya oleh masyarakat sekitar kita, tapi kita itu dilihat oleh internet ini tadi yang menggerakkan. Next. Nah ini salah satu hal yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran ya. Jadi Ade Armando ini adalah satu profesi dengan saya. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia. Jadi kami pun sesama pengajar ilmu komunikasi juga pasti membicarakan ini. Kenapa sih Ade Armando ini kemarin kok sampai digebuki massa di Jakarta, sampai ditelanjangi dan lain-lain. Ditelusuri lah. Kenapa? Banyak media online yang kemudian menelusuri, melihat YouTube-nya, melihat Instagram-nya, melihat Twitter-nya. Oh ternyata dapat nih. Ternyata dia sering mengupload kata-kata yang menyakiti. Jadi dia sering mengejek apa, dia sedang pernah dia mengatakan apa gitu ya juga tentang Islam. Nah ini sangat beresiko, sangat sensitif. Di negara kita ini kan hal-hal yang berkaitan tentang sara, agama itu sangat sensitif. Jadi kalau mereka misalkan tidak berhati-hati ya dampaknya seperti ini. Next. Nah ini sosial media Bapak Ibu, jadi memungkinkan pemakai atau user itu untuk berkomunikasi, berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan juga berkolaborasi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan sosial media atau internet itu untuk menyebarkan dan mendiskusikan hal-hal yang memang bermanfaat bagi pemakainya. Next. Nah ini sosial media membuka pintu bagi organisasi atau lembaga untuk meningkatkan kesadaran atau awareness dan memfasilitasi terjadinya percakapan dengan orang lain. Jadi saya mengambil beberapa contoh. Next. Oke, generasi baru internet memberikan dampak terhadap praktik, program atau aktivitas berbasis sosial media. Next. Nah ini mungkin teman-teman dari GP Ansor dan Banser harusnya ingat ya ini beberapa tahun lalu, 2017 kalau nggak 2018 sebelum pandemi. Adakah yang masih ingat kasus ini, teman-teman? Ketika Gusmus disakiti oleh salah satu orang, itu di situ namanya Pandu Wijaya. Dia itu bikin status ini di Twitter menanggapi Gusmus yang waktu itu memang juga memberikan komen di Twitter tentang demo 212 di Jakarta yang sholat Jumat di jalan raya. Kemudian Gusmus menyampaikan bahwa kalau benar sholat Jumat di jalan raya ini adalah yang pertama sejak Rasulullah, ada bid'ah besar-besaran. Kan waktu itu diikuti 1 juta lebih kan orang. Jadi mereka
kalau masih ada masjid, kenapa sholat Jumat di jalan raya gitu. Nah, ini kemudian mengomentari Gusmus dan mengatakan seperti itu. Jadi kalau dulu kan nggak ada aspal Gus. Nah, mungkin kata-kata yang menyakiti adalah yang terakhir ya. Ini yang kemudian bikin GP Ansor dan Banser nggak terima. Next. Nah nih di Google kalau search trending GP Ansor, Banser, kemudian apalagi itu mendatangi kantor tempat Pandu bekerja. Jadi Pandu bekerja di salah satu BUMN namanya Adikarya. Dia waktu itu sedang membangun Gelora Bung Karno Jakarta. Jadi kita tahu Adikarya adalah BUMN di bidang properti. Nah ini kalau ini tekanan-tekanan dari teman-teman GP Ansor, gerakan-gerakan masif melalui sosial media. Jadi kalau Pandu tidak segera minta maaf, maka kami akan mengepung kantor Adikarya besok. Kami beri waktu Pandu 1 kali 24 jam. Nah, ini kekuatan media sosial itu seperti itu. Sebenarnya Gusmusnya tidak masalah waktu itu. Yang tidak terima adalah yang masyarakatnya. Gusmus waktu itu bilang, ya namanya anak muda, saya tidak menyalahkan, dia hanya salah tempat. Dia menyampaikan kata-kata yang seharusnya untuk dirinya sendiri, tetapi diucapkan di tempat umum. Gusmus hanya mengatakan seperti itu. Tapi karena sudah viral di sosial media, ya tidak semudah itu. Dampaknya, next, tidak sampai 24 jam Pandu Wijaya dipecat oleh Adikarya. Nggak sampai 24 jam. Jadi malamnya mereka langsung rapat direksi, langsung SP3. SP3 itu kan dipecat dengan tidak hormat. Kata keterangannya karena apa? Karena saudara Pandu melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan, mencemarkan nama baik perusahaan. Sudah tidak ada ampun kalau menurut saya hal-hal seperti ini. Meskipun sebenarnya Pandu sama keluarganya minta maaf ke Rembang, ke Gusmus. Gusmus sudah memaafkan juga. Dari BUMN Adikarya waktu itu Fajrul Rahman, komisaris utama, juga minta maaf ke Gusmus, tapi sudah tidak bisa. Itu sudah tidak bisa ditarik. Jadi dia sudah dipecat. Itu contoh-contohnya Bapak Ibu. Next. Nah ini, jadi dengan sosial media itu kita harus bisa selalu memfokuskan pada upaya untuk menciptakan konten yang bisa menarik perhatian, kemudian menciptakan percakapan online, mendorong pembaca untuk menyebarkan informasi kepada jejaring sosial network mereka. Next. Jadi kenapa kemudian media sosial atau internet? Karena sebenarnya ketika sudah ada percakapan, ketika ada dialog, sebenarnya kita